Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 19. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Petrus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat." Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri, mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka. Dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Anak-anak Skewa, juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru, katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari semua imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal, dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu, siapakah kamu?" Dan orang yang dirasuki roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahi mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akhaya, katanya. "Sesudah berkunjung ke situ aku harus melihat Roma juga." Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timoteus dan Eratus, mendahulunya ke Makedonia. Tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak, yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya.
Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis dewa besar itu berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak katanya, "Besarlah Artemis dewi orang Efesus." Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak, yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama kira-kira 2 jam lamanya, "Besarlah Artemis dewi orang Efesus." Akan tetapi panitra kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesuslah yang memelihara baik kuil dewi Artemis yang maha besar maupun patungnya yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak, sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini, walaupun mereka tidak merampok kuil dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bukankah ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur? Jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika ada sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah. Sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini, karena tidak ada alasan yang dapat kita temukan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini." Dan dengan kata-kata itu, ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 19. Temanya kuasa yang mengubahkan dan menyucikan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pasal ini menggambarkan masa pelayanan Paulus di Efesus, kota besar, maju namun syarat dengan penyembahan berhala, sihir dan kuasa kegelapan. Tetapi di tengah situasi itu Injil Yesus Kristus membawa perubahan besar. Dari kisah ini kita belajar bagaimana kuasa Tuhan bekerja bukan hanya untuk mujizat, tetapi juga untuk pertobatan dan pembaharuan hidup. Kuasa Roh Kudus menghidupkan iman, ayat 1-7. Paulus bertemu beberapa murid yang sudah percaya, tetapi mereka belum pernah mendengar tentang Roh Kudus. Mereka sudah dibaptis oleh Yohanes, artinya mereka tahu tentang pertobatan, tetapi belum mengenal kuasa yang menyertai iman itu. Ketika Paulus menjelaskan dan menumpangkan tangan, Roh Kudus turun, dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Ini menandakan kehidupan rohani yang hidup bukan hanya berpengetahuan, tetapi
tapi hubungan yang nyata dengan Allah. Pelajarannya buat kita, banyak orang Kristen berhenti di percaya tetapi belum hidup di bawah kuasa Roh Kudus. Percaya bukan hanya tahu tetapi mengalami kuasa Tuhan dan mengubahkan hati dan memberi keberanian hidup. Firman Tuhan membawa terang di tengah kegelapan. Ayat selanjutnya, Paulus mengajar selama 2 tahun di Efesus hingga seluruh Asia mendengar firman Tuhan. Bahkan mujizat terjadi, kain Paulus saja menyembuhkan orang sakit. Ini menunjukkan bahwa ketika firman diberitakan dengan setia, Allah menyatakan kuasanya, bukan karena manusia, tapi karena Tuhan yang hadir dalam setiap pemberitaan firman. Pelajarannya buat kita hidup di zaman penuh kegelapan moral, namun firman Tuhan tetap menjadi terang. Jika kita terus belajar, mengajar, dan memberitakan firman, Tuhan akan menyertai dengan tanda-tanda kuasanya. Mazmur 119 ayat 130, bila tersingkap firman-firmanmu, memberi terang, memberi pengertian kepada orang bodoh. Selanjutnya, iman yang palsu tidak dikenal oleh kuasa Tuhan. Ada 7 anak Skewa, tukang jampi Yahudi yang mencoba memakan nama Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat. Mereka berkata, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Tetapi roh jahat menjawab, "Yesus aku kenal, Paulus aku tahu, tapi kamu siapa?" Mereka lari ketakutan dan terluka. Ini pelajaran. Nama Yesus bukan mantra. Kuasa Yesus hanya bekerja pada orang yang memiliki hubungan pribadi dengannya. Pelajarannya buat kita, jangan hanya memakai nama Yesus tanpa mengenal Dia. Yesus bukan sekedar simbol kekuatan, tapi Tuhan yang harus kita kenal dan taati. Kuasa rohani muncul dari kehidupan yang beriman dan berserah, bukan dari sekedar kata-kata. Yakobus 4 ayat 7 berkata, "Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu." Selanjutnya, pertobatan sejati membawa perubahan yang nyata. Ketika orang Efesus melihat kuasa Tuhan yang nyata, banyak yang bertobat. Mereka mengaku dosa dan bahkan membakar buku-buku sihir mereka di depan umum. Nilainya sangat mahal, 50.000 uang perak. Namun mereka rela kehilangan itu semua demi mendapatkan kehidupan baru dalam Kristus. Pelajarannya buat kita, pertobatan sejati selalu disertai tindakan nyata. Bukan sekedar kata maaf Tuhan, tapi berani meninggalkan dosa dan kebiasaan lama. Kalau dahulu suka mengandalkan kekuatan dunia, kini belajar bersandar kepada Tuhan. 2 Korintus 5:7 berkata, "Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Yang terakhir, kuasa dunia tak mampu mengalahkan kuasa Allah. Kisah diakhiri dengan huru-hara yang dipimpin Demetrius, tukang perak yang kehilangan penghasilan karena banyak orang yang beralih dari penyembah Artemis. Orang-orang marah karena Injil mengganggu kenyamanan ekonomi dan sistem dunia mereka. Namun lihatlah, Injil tetap menang. Mereka berteriak 2 jam lamanya, "Besarlah Artemis, dewi orang Efesus." Tapi itu tidak mengubah kenyataan bahwa kuasa berhala sudah runtuh dalam hati banyak orang. Pelajarannya buat kita, ketika Injil masuk, dunia akan terguncang. Kadang iman membuat kita ditolak atau kehilangan kenyamanan, tetapi kuasa Tuhan tetap bekerja. Tidak ada dewa, sistem atau kuasa dunia yang bisa menahan kebenaran Kristus. Roma 1:16 berkata, "Sebab aku tidak malu terhadap Injil, karena itu kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya." Kesimpulan firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul 19 mengingatkan kita, yang pertama, terimalah dan hiduplah dalam kuasa Roh Kudus. Kedua, biarlah firman mengajar dan menerangi hidupmu. Yang ketiga, bangun hubungan pribadi dengan Yesus, bukan sekedar namanya. Yang keempat, nyatakan pertobatan nyata lewat perubahan hidup. Yang kelima, jangan takut pada penolakan dunia. Kuasa Kristus jauh lebih besar. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.